kami akan melaksanakan tugas sejarah kebudayaan Islam, yaitu penelitian tentang penyebaran agama Islam di Kabupaten Garut. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pani Septian, ini Yuli, hai dulu, hai, ini Dina, ini Sony, ini Talpa, Neng Santi, sama Nadila. Dadah. Hidup sing ngajama turut perintah agama, ulah jauh ti ulama, nyobak sareng ahli tobat, daud sareng para kiai, sangkan aya nu ngeuing, mangsa lengkah ninggal jaga ucap lampah sifat cinta. Oke, halo teman-teman muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat penelitian penelitian sejarah kebudayaan Islam, yaitu penyebaran agama Islam di Kabupaten Garut. Nah, kami berada di situ Cangkuang, ya. Hidup sing ngajama turut perintah agama, ulah jauh ti. Teman-teman, kita udah sampai di wilayah Candi Cangkuang. Coba perlihatkan kawanku sebelah sana. Nah, sebelah sana, iya. Oke, teman-teman, kita sedang di perjalanan menuju ketua adat atau kuncen di Kampung Pulo, atau di situ apa ini teh? Di situ Cangkuang ini. Oke, saksikan bersama-sama. Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang merupakan peninggalan dari Mbah Dalem Arif Muhammad. Pada zaman dulu, Mbah Dalem Arif Muhammad ini adalah panglima perang kerajaan Mataram waktu Raja Sultan Agung. Arif Muhammad ini disuruh menyerang tentara POC ke Batavia tapi gagal. Pulang ke kerajaan takut kena sanksi, jadi singgahlah di Kampung Pulo ini. Sebelum Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad datang ke Kampung Pulo, masyarakat di sini menganut agama Hindu. Nah, pada abad ke-17 diislamkanlah kampung wilayah ini oleh beliau. Namun, waktu Arif Muhammad mengislamkan di sini secara bertahap, tradisi Hindu tidak dibuang seperti sesaji, kemenyan itu tetap dipakai. Nah, yang menjadi sebuah bukti bahwa Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad menyebarkan agama Islam di Cangkuang, ya di sini di wilayah Kampung Pulo, yaitu adanya teks-teks khutbah Idul Fitri, Idul Adha, Al-Quran, dan kitab-kitab yang lainnya yang terbuat dari kertas, sale, dan tintanya dari arang yang langsung menuliskannya yaitu Mbah Dalem Arif Muhammad sendiri waktu menyebarkan agama Islam di sini. Dinamakan Kampung Pulo dikarenakan berada di tengah pulau. Nah, di Kampung Pulo juga terdapat 7 bangunan, 6 rumah dan 1 musola yang menandakan 6 anak perempuan dari Mbah Eyang Dalem Arif Muhammad dan 1 musola yang menandakan 1 anak laki-laki. Adapun larangan yang berada di Kampung Pulo ini adalah yang pertama, tidak boleh membuat rumah beratap jure dan tidak boleh menabuh gong besar dari perenggu. Itu dikaitkan dengan anak laki-laki Arif Muhammad. Jadi dulu waktu Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad mau menyunatkan anaknya, beliau di sini ada pesta besar-besaran. Anak itu sebelum disunat diarak-arakan dengan gamelan musik, gong besar. Tiba-tiba kena musibah, datangnya angin badai menimpa anak itu. Anak itu dari tandu terjatuh dan meninggal seketika. Jadi takut terulang lagi musibah seperti itu, jadi jadikanlah sebuah larangan di Kampung Pulo ini. Di Kampung Pulo juga tidak boleh memelihara binatang besar berkaki 4 seperti kambing, kerbau, sapi. Kalau dimakan mah tidak apa-apa. Teman-teman, kita berada di Kampung Pulo, di mana Kampung Pulo ini adalah salah satu kampung adat yang ada di Kabupaten Garut. Di sini ada 7 rumah yang menandakan kalau kata cerita itu bukan kata cerita sih, kata kuncen, yang 7
7 nama itu 6 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Mungkin 7 itu sama musola yang sebelah sana. Bisa diperlihatkan di sini juga ada rumah kuncen yang penontonnya itu dari dulu masih ada. Bisa diperlihatkan sebelah sana. Nah, itu mungkin. Ya, terima kasih. I'ma beat it like a drum. I'ma beat it like a drum. Mungkin Pak, sebelumnya kami meminta maaf ngawak waktu sebenarnya pengen nepangkeun kami teh di Sekolah MA Darul Huda bade mengerjakan tugas penelitian yang dimana tugas penelitian itu tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, kami akan mewawancari Bapak dan kami akan bertanya kepada Bapak tentang dari informasi yang kami dapat itu apakah benar bahwa di wilayah sini Candi Cangkuang adalah tempat penyebaran agama Islam di garis pertama, seperti itu mungkin Bapak. Baik, nama Bapak Umar ya. Di sini Bapak sebagai Jupa Jogja, kalau di komplek Kampung Pulo sebagai masyarakat adat Kampung Pulo ya, dan sebagai wakil sekolah Kampung Pulo akan menjelaskan tentang sejarah cagar budaya Candi Cangkuang yang ada di Kabupaten Garut ya. Iya, Di sini itu kan 2 peninggalan Hindu dengan Islam. Kalau Hindu abad 8 ada Candi Cangkuang, kalau Islam abad 17 adanya makam Arif Muhammad dan komplek Kampung Pulo ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Candi Cangkuang ini pertama diketemukannya oleh seorang ahli arkeolog Islam yang bernama Bapak Uka Cana Sasmita. Nah, beliau juga membaca buku kuno karangan seorang Belanda yang bernama Poderman. Nah, buku itu yang berjudul Nok Tulen Batavia Ginesap. Di buku itu tertulis di Cangkuang ada 2 peninggalan, Arca Dewa Siwa dengan makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Jadi adik-adik di buku itu nggak dibilang adanya candi ya, cuma ada Arca Dewa Siwa dengan makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Ditemukannya pada tanggal 9 Desember 1966. Nah, waktu itu Bapak Uka merasa penasaran, kenapa ada Arca Dewa Siwa dengan makam Mbah Dalam Arif Muhammad. Ada juga tahu ya kalau Siwa itu agama Hindu ya, Ya. Arif Muhammad Muslim. Nah, 6768 Bapak Uka itu dengan tim datang ke sini untuk mengadakan penelitian. Jadi waktu penelitian pencarian fondasi candi diketemukan di sebelah makam Arif Muhammad yang berukuran 4,5 kali 4 meter persegi dan batu-batu candi yang asli temukan cuman ada 40%. Jadi yang pastinya itu juga oleh masyarakat di sini udah dipakai nisan kuburan, udah dipakai dam karena masyarakat di sini nggak tahu adanya candi. Jadi yang tahu masyarakat di sini cuman ada Arca Dewa Siwa bergeletak di sebelah makam Arif Muhammad. Nah, waktu itu Bapak Uka untuk mengadakan proses pemugaran. Jadi biar batu yang ada cuma 40%, tapi tetap Bapak itu pingin memugar Candi Cangkuang. Beliau itu pingin membuktikan ya, bahwa Jawa Barat juga punya candi, biar kecil tapi udah tua ya. Jadi Bapak Uka itu memugar candi ini, yang batu asli cuma 40%, yang 60% batu cetakan. Jadi 7476 dipugar ya Candi Cangkuang ini. Jadi Candi Cangkuang ini dipugar bentuk seperti ini baru diperkirakan aja. Nah, Candi Cangkuang ini punya ukuran panjang dan lebar 4,5 kali 4 meter persegi dan tingginya 8 meter setengah. Nah, sesudah Candi Cangkuang dipugar, Arca Dewa Siwa yang tengah bergeletak di sebelah makam Arif Muhammad sekarang dimasukkan ke dalam candi untuk menutup lubang ya. Jadi tengah-tengah candi itu ada sebuah sumur dalamnya 7 meter. Jadi dulunya tempat penyimpanan abu jenazah agama Hindu. Nah, sekarang ditutup dengan Arca Dewa Siwa karena nggak dipakai lagi untuk menyimpan abu. Namun adik-adik Candi Cangkuang ini sampai sekarang belum jelas, belum tuntas peninggalan kerajaan mana dan raja siapa karena prasasti yang ditemukan. Namun para arkeolog memutuskan bahwa Candi Cangkuang ini peninggalan Hindu abad ke-8 terbuat dari batu khusus untuk sembahyang dan berjanaja. Makanya candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang. Kebetulan ditemukan di desa Cangkuang dan nama Cangkuang itu diambil dari sejenis pohon namanya pohon cangkuang. Di sini ada tuh ya seperti pandan itu ya. Itu namanya pohon cangkuang. Makanya candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang itu diambil dari nama pohon cangkuang. Jadi pohon cangkuang ini nama desa, nama candi itu diambil dari pohon ini. Kalau buahnya berhasil untuk obat batuk, disentri, pencahar, antioksida. Nah, itu tentang Candi Cangkuang ya.
Nah, di sebelah Candi Cangkuang itu ada makam Eyang Badal Arif Muhammad. Beliau dulunya seorang panglima perang Kijan Mataram waktu Raja Sultan Agung. Jadi Arif Muhammad ini disuruh menyerang tentara VOC ke Batavia, gagal. Pulang ke kerajaan takutnya ada sanksi. Jadi beliau singgah di Pulau Panjang ini. Sebelum Eyang Badal Arif Muhammad datang ke Pulau Panjang ini, masyarakat di sini menganut agama Hindu. Nah, datangnya Arif Muhammad abad 17 diislamkan oleh beliau. Namun waktu Arif Muhammad mengislamkan di sini secara bertahap deh ya. Jadi tradisi budaya Hindu sama beliau nggak dibuang. Seperti sesaji, kemenyan dipakai ya. Nah, yang jadi sebuah bukti bahwa Eyang Badal Arif Muhammad penyebar Islam abad 17 di Cangkuang sekitarnya, nanti ada bisa masuk ke museum ya, ada sebuah kitab kuno, ada khotbah Idul Fitri, Idul Adha, Quran 30 dan kitab-kitab yang lainnya. Itu kertasnya dari kulit kayu saeh, tintanya dari arang dengan ketan, yang menulisnya Badal Arif Muhammad sendiri waktu menyebarkan Islam di sini. Nah, kitab-kitab itu ditemukannya di komplek rumah adat Kampung Pulau, tadi ada lewat kampung ya, namanya kompleks rumah Kampung Pulau. Nah, dinamakan dengan nama komplek rumah Kampung Pulau karena ada di tengah pulau. Nah, itu dari keturunan Eyang Badal Arif Muhammad. Jadi waktu beliau tinggal di sini, menyebarkan Islam di sini. Nah, Arif Muhammad itu punya anak 7, yang 6 perempuan dengan simbol 6 rumah, 1 laki-laki dengan simbol 1 musyola. Nah, komplek rumah kamu di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga. Nah, yang mengisi sekarang generasi yang ke-8, ke-9, ke-10. Jumlah penduduknya sekarang tinggal 20 orang, 10 laki-laki dan 10 perempuan dengan anak-anak ya. Karena di komplek rumah kamu di sini tidak boleh menambah kepala keluarga. Misalkan anaknya menikah 2 minggu dari sini harus keluar. Nah, terkecuali salah satu dampingan orang tuanya. Jadi anak yang sudah keluar itu bisa masuk lagi ke sini mengisi kekosongan. Namun yang hak menerima waris anak perempuan bukan laki-laki ya. Karena yang melanjutkan jejak-jejak Badal Arif Muhammad itu yang 6 perempuan, anak beliau satu-satunya laki-laki meninggal waktu mau disunat. Makanya di sini ada sebuah tradisi larangan adat. 2 larangan dikaitkan dengan satu alasan. Tidak boleh membuat rumah beratap jure dan tidak boleh menabuh gong besar yang dari perunggu. Nah, itu dikaitkan kepada laki-laki Arif Muhammad tadi. Jadi dulu waktu Eyang Badal Arif Muhammad mau menyunat anak beliau. Nah, di sini tuh ada pesta besar. Anak itu sebelum disunat diarak memakai jampana dengan beratap jure. Nah, diiringi oleh gamelan musik gong besar. Tiba-tiba kena musibah, tiba-tiba datangin angin badai, menimpa anak itu dari tandu jatuh dan meninggal seketika. Jadi takut terulang lagi musibah seperti tadi ya. Jadi dijadikan sebuah larangan, jangan sampai dilaksanakan lagi oleh keturunan Arif Muhammad yang tinggal di komplek rumah adat Kampung Pulau atau yang sudah tinggal di luar. Dan di sini deh, tidak boleh memelihara binatang besar yang berkaki 4, kambing, kerbau, sapi. Kalau memakan nggak apa-apa, menyembelih nggak apa-apa. Namun pada di Pulau Panjang di sini tidak diperbolehkan. Jadi menjaga kelestarian di sini. Karena masyarakat adat Kampung di sini mencari nafkahnya bertani, takut dirusak sama hewan itu. Dan di sini banyak makam-makam yang dikeramatkan pengikut Eyang Badal Arif Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Jadi takut-takutnya kotoran hewan itu kena makan dan dikeramatkan. Dan yang intinya takutnya disembah lagi karena arca Dewa Siwa menunggangi nandi, menunggangi sapi, takutnya disembah lagi daripada terjadi yang tidak diharapkan oleh beliau. Lebih baik di Pulau Panjang di sini tidak boleh memelihara binatang besar yang berkaki 4. Dan di sini tidak boleh berjarak ke makam keramat Cangkuang hari Rabu malam Rabu. Kalau kunjungan wisata nggak apa-apa deh ya. Untuk penelitian nggak apa-apa. Namun hitungan di sini Selasa pada asar udah masuk Rabu, Rabu pada asar udah masuk Kamis. Nah, ini berhubungan dengan arca Dewa Siwa. Jadi dulu waktu Hindu berdiri di sini, hari yang terbaik untuk menyembah arca Dewa Siwa itu hari Rabu malam Rabu. Nah, waktu Eyang Badal Arif Muhammad menyebarkan Islam di sini, hari Rabu dan malam Rabu itu tidak ada kegiatan. Cuma ada kegiatan untuk memperdalam ajaran-ajaran Islam. Nah, oleh kami yang tinggal di komplek Kampung Pulau, dilanjutkan jejak beliau. Di sini ada pengajian, diadakan sebulan sekali, Rabu terakhir. Itu yang dibahas sama Ustadz yang datang ke sini, kitab-kitab hasil tulisan dari Eyang Badal Arif Muhammad yang ada di museum. Nah, di sini di komplek Kampung di sini dari abad 17 sampai sekarang harus tetap 7 bangunan pokok, 6 kepala keluarga ya. Di sini ada larangan tidak boleh membuat rumah beratap jure tadi udah, dan di sini ada ritual juga. Dan ritual itu di sini diadakan setahun sekali ya. Itu ada rebo lekasan, mapak bulan,
12 Maulud menyambutnya lahir Nabi Muhammad ya. 14 Maulud memberikan benda pusaka, terakhir bulan Maulud diluriankeun dan ada niiskeun pare dan ritual yang lainnya masih tetap dilaksanakan karena dulu waktu Eyang Badam Maulid Muhammad menyebarkan Islam di sini, tradisi budaya Hindu sama beliau dipakai. Makanya sama kami yang tinggal di sini masih tetap dipertahankan dan masih tetap dilaksanakan. Nah itu cerita globalnya. Setelah yang pandang kita cagar budaya Candi Cangkuang ya. Sekarang silakan yang mau ditanyakan. Mungkin Pak tadi itu Mbah Dalam Arif itu menyebarkan agama Islam pertama di Kabupaten Garut ya Pak. Itu latar belakangnya gimana kan? Sedangkan Mbah Dalam Arif itu bukan asal dari Kabupaten Garut sendiri, itu gimana Pak? Jadi waktu Eyang Badam Maulid Muhammad menyebarkan Islam di sini karena beliau itu dari Jogja, dari Jawa ya. Iya. Makanya kitab-kitab yang ada di sini itu diterjemahkannya Jawa kuno. Nah, waktu Badam Maulid menyebarkan Islam di sini bagaimana caranya untuk memasukkan agama Islam ke masyarakat Hindu. Jadi beliau itu waktu menyebarkannya secara bertahap. Jadi tradisi budaya Hindu sama beliau nggak dibuang, seperti sesaji kemenyan dipakai. Jadi tidak terasa yang dari Hindu itu masuk Muslim. Jadi Nah, akulturasi mungkin ya Pak. Ya, jadi yang dipegang sama masyarakat di sini atas penyebaran Islam Arif Muhammad itu yang dipegang sekarang itu masyarakat di sini NU. Oh NU gitu. Kalau di zaman dulu Pak, hukum adat di Kampung Pulo ini adat apa ya Pak? Ya hukum adat yang tadi Bapak dijelaskan ya, di sini ada hukum adat itu sebuah larangan ya. Tidak boleh membuat rumah beratap jure, tidak boleh menabung besar, dan tidak boleh berternak binatang besar kaki 4, dan tidak boleh berjarak ke makam keramat uang hari Rabu malam Rabu itu ya, itu hukum adat. Nah di sini komplek makam polisi ini dipimpin oleh sesepuh adat namanya Pak Kuncen. Nah kalau Bapak bukan kuncennya, Bapak itu wakilnya, ada kuncinya juga. Nah itu ya. Oh gitu. Ya apa lagi? Tadi itu kan awalnya itu agama Hindu budaya di Hindu, sini ya. itu. Hindu doang. Oh Hindu. Nah langsung ada masuk agama Islam. Apakah ada pro kontra di sana? Nah makanya jadi waktu Badam Maulid Muhammad menyebarkan Islam di sini kok kenapa tidak terjadi yang tidak diharapkan? Iya. Gitu. Ya, jadi misalkan ada perdebatan, ada apa, makanya itu tradisi budayanya. Makanya jadi yang masuk Islam dari Hindu itu tidak terasa apa yang disebutkan oleh beliau. Nah, itu tradisi budayanya. Jadi nggak ada kontra. Makanya di sini tidak membedakan agama ya oleh Bapak yang tinggal di sini. Kenapa candi dengan makam seorang muslim dengan Hindu bisa berdampingan? Nah, buat Bapak itu contoh buat kita yang masih ada di alam dunia, yang masih hidup itu, biar kita berbeda agama tapi tetap kita bersatu, saling menghargai dan saling menghormati. Itu masing-masing punya masing-masing keyakinan. Yang mau masuk ke dalam candi, yang sembahyang, yang berdoa silakan. Yang mau berdoa ke makam Badam Maulid Muhammad silakan. Makanya itu nggak ada kontra sampai sekarang. Masyarakat di sini Hindu dengan Islam. Rukun mungkin Iya. ya Pak. Ada yang tanyakan ada yang Ayo silakan. Ayo silakan. udah semuanya udah kejawab, tadi ditanya kayak jawab. Jadi di Kampung Pulau di sini, nah ini deh ya. Kenapa nisan Eyang Badam Maulid Muhammad itu dicondongkan beda dengan nisan yang lain? Ya. Itu ada peristiwa ilmu Farid. Makanya jadi Eyang Badam Maulid Muhammad ini tidak melihatkan jati diri beliau, bahwa beliau ini yang diketahui sama masyarakat di sini cuman panglima perang Mataram waktu jadi Sultan Agung, penyebar Islam di cagar budaya di Garut dan sekitarnya ya. Nah di sini kan beliau itu tidak menyediakan jati dirinya, beliau itu seorang apa gitu ya. Jadi di sini yang diketahui penyebar Islam aja abad 17. Jadi makanya lisannya itu dicontohkan. Jadi ilmu Farid semakin berisi semakin merunduk. Nah itu. Namun Arif Muhammad ini ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Istrinya dari turunan Pajajaran. Nah, komplek umat kampung di sini berjajar tiga itu berhadapan-hadapan. Nah, itu ada filosofis. Jadi filosofisnya karena bukan orang lain, nah itu saling melindungi, saling memperhatikan. Nah, di sini kalau luas pulau panjang ini sekitar 7,5 hektar yang diisi oleh masyarakat Kampung Pulo itu sekitar 1 hektar. Kalau Danau Cangkuang sekitar 25 hektar. Danau Cangkuang ini hasil bendungan pengikut Badam Maulid Muhammad waktu menyebarkan Islam di sini. Nah itu deh, kalau nggak ada yang bertanyakan nggak apa-apa, mau ada tanyakan lagi nanti kalau udah ini Pak ada kelupaan kemarin juga ya silakan sebelum ditutup. Oh, gitu. Ayo berpikir aja apa yang hubungannya dengan pendidikan adik-adik.
Untuk yang tadi ya Pak, yang hukum adat itu ya, apakah ada mempengaruhi dengan penyebaran agama Islam? Nah, jadi di sini kenapa dari keturunan Eyang Bada Marif Muhammad tidak melanjutkan jejak beliau untuk menyebarkan Islam di sini? Ya. Karena kenapa? Karena ada tradisi budaya. Karena dari agama itu nggak ada hukum adat ya, hukum itu nggak ada. Makanya di sini ada bertentangan dengan tradisi budaya. Jadi yang menyebarkan Islam Bada Marif Muhammad itu keturunannya yang memegang pesantren ya, itu semuanya di luar. Kalau di sini nggak bisa. Nah kenapa? Karena ada tradisi budaya, jadi agak bertentangan dengan tradisi budaya tadi. Kayak yang pengen menyebarkan lebih luas, yang memegang pesantren itu di luar semua gitu ya. Gitu. Sudah mungkin ya, sudah terjawab Bapak. Terima kasih. Mohon maaf kami memanggu waktunya. Apa yang tadi Bapak sampaikan bermanfaat banget bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan adik semua ya. Kalau ada kekurangan nanti dipersilakan tanya lagi. Kalau mau lihat ke dalam museum itu lagi ada acara deh ya. Nanti aja lah bisa masuk ke pinggirnya itu ya. Oh, iya. Di dalam museum itu kan ada foto-fotonya. Teman-teman, kita lagi berada di Museum Candi Cangkuang ya. Di sini kami melihat ada apa ini teh? Naskah khutbah Idul Fitri, Idul dan Idul Adha terpanjang di Indonesia. Boleh diperlihatkan ini naskahnya? Juga di sini ada naskah fikih abad keberapa nggak tahu, naskah tauhid, ada naskah nahwu yang besar. Di sini juga ada naskah sastra abad 10 itu tuh gitu. Ada naskah tauhid juga. Kebanyakan sih banyak peninggalannya itu ada naskah-naskah juga. Yang paling saya kagumi itu ada naskah Al-Quran dari zaman dulu. Nah ini naskah Al-Quran yang sudah lama, bisa diperlihatkan. Lanjut ke sebelah sini ada batu-batu sisa reruntuhan candi di pemugaran itu. Ini adalah sisa-sisa batunya. Teman-teman, di sini juga ada apa ini teh? Foto-foto proses penelitian dan dari awal situ Cangkuang sampai ke sini pemugarannya. Di sini juga ada replikanya, ini replika kecil. Sebelah sini ada proses pemugaran. Setelah tadi melihat foto-foto proses pemugaran, di sini juga ada lukisan Mbah Dalam Arif Muhammad, bisa diperlihatkan. Alhamdulillah teman-teman, setelah beberapa abad atau beberapa jam kami di sini, kami telah menyelesaikan tugas atau kami mendapatkan ilmu tentang penyebaran agama Islam di Garut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 2. Kelompok 2 pamitan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Next time.